Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Hijau tertua di semesta. Saya ada di lokasi rumah sehat terpadu Dompet Duafa ya, di Campang, di Jalan Raya Parung, Bogor. Kalau Prabowo jadi presiden, dengan takdir Allah jadi presiden dan wakil presidennya adalah Gibran ya, dan kemudian Prabowo berhalangan tetap karena kesehatannya, maka yang jadi presiden Republik Indonesia yang ke-8 adalah seorang anak muda berusia 36 tahun, namanya Gibran Raka Buming Raka, memimpin satu negeri muslim terbesar di dunia dan negara keempat, negara demokrasi terbesar di dunia. Apakah Anda setuju kalau Gibran secara konstitusional menjadi presiden karena menggantikan Prabowo yang berhalangan tetap sesuai dengan konstitusi? Dan itulah takdir Allah. Kalau takdir Allah berlaku, maka kita manusia harus menerima. Tapi kalau ingin mencari takdir lebih baik, maka harus diikhtiarkan ya. Prabowo tidak jadi presiden dan Gibran itu bagaimana caranya terpental menjadi calon wakil presiden, karena dia menjadi calon presiden hasil dari rekayasa pamannya Anwar Usman yang memutuskan menetapkan syarat batas usia calon presiden wakil presiden pasal atau nomor 90 yang menghebohkan itu, dan terbukti kemarin Anwar Usman sudah dipecat oleh Jimli Asidiki dalam sidang etik, dipecat menjadi ketua Mahkamah Konstitusi dan tidak dipecat menjadi hakim konstitusi. Satu keputusan yang tanggung. Harusnya hakim, sebagai hakim konstitusi, dia juga diberhentikan dengan tidak terhormat. Dan justru Anwar Usman mengatakan kalau dia merasa difitnah, maka dia pantang mundur untuk menjaga harkat martabatnya sebagai hakim yang sudah dia jalani karirnya selama 40 tahun. Dia tidak mungkin mundur, tapi masih ada celahnya ya, celah, yaitu ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih 1-2 hari ini, yang akan terpilih entah Wak Saldi Isra barangkali atau yang lain untuk menggantikan Anwar Usman, maka bisa ya, dengan hakim Mahkamah Konstitusi yang baru, masyarakat kemudian mengajukan judicial review ya terhadap keputusan Anwar Usman atau Mahkamah Konstitusi 16 Oktober nomor 90 itu. Dan kemungkinan Mahkamah Konstitusi dengan hakim konstitusi yang baru bisa kemudian menguji apakah ya, keputusan yang dilakukan oleh Anwar Usman itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Mungkin bisa batal. Artinya keputusan itu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, karena sifatnya yang final dan mengikat, istilahnya final and binding, yang nomor 90 itu. Tapi ada ahli yang mengatakan itu bisa ya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri dengan hakim, ketua hakim mahkamah yang sudah baru cara pandangnya. Dan tampaknya itu yang akan ditempuh oleh Denny Indrayana dan Zainal Mukhtar
yang dari UGM itu untuk mengajukan semacam apa ya, judicial review, saya nggak paham tuh. Pokoknya bagaimana pasal atau nomor 90 yang 16 Oktober kemarin itu yang dibuat oleh Anwar Usman yang bermasalah cacat etik dan cacat moral itu, proses penetapan atau keputusannya itu masih ada celah untuk dibatalkan, digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Dan itu berarti kalau ada skenario bahwa pasal 90 atau nomor 90 itu batal atau cacat dan bisa dianggap tidak sah oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang ketuanya yang baru, maka kemungkinan Gibran itu betul-betul terpental dan Prabowo harus mencari calon wakil presiden yang baru menggantikan Gibran yang sudah sebelumnya ditolong oleh pamannya dengan frasa asal syaratnya pernah memimpin pemerintahan atau sedang memimpin menjadi kepala daerah. Kita lihat apakah bangsa Indonesia berdiam diri terhadap kezaliman atau berusaha mengikhtiarkan perubahan untuk mencari takdir yang lebih baik, yaitu presidennya adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ya, lebih baik presidennya itu daripada yang lain. Kita mencari takdir yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.